Yuk berdoa. Bapak terima kasih buat malam ini. Kami percaya, kami mau dengar apa yang menjadi rema dalam kehidupan kami untuk menjalani tahun 2025 dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kemurahan-Mu selalu ada buat kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Tetap ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan, jangan putus asa ya. Kita percaya ini masih hari pertama ya, berarti masih ada perjalanan 364 hari yang kita nggak tahu kehidupan itu bakal terjadi apa. Tapi hidup ini harus berlanjut saudara ya. Kita nggak bisa ketika kita ngalami masalah, ketika ya baik orang yang sudah hari ini keadaan baik-baik, mereka juga nggak pernah tahu 365 hari ke depan apa yang akan terjadi. Hidup ini akan terus berjalan ya. Saya dikabari bagaimana anak saya cerita, mah ada orang yang biasanya membantu untuk merawat anjingnya umur 39 tahun, kaget mah kemarin kok dikabari meninggal ya. Kita semua nggak ada yang tahu, padahal minggu lalu sebelum pergi katanya sehat loh mah, sehat, masih ketawa-ketawa, masih ngobrol-ngobrol ya. Kita semua nggak ada yang tahu saudara apa yang akan terjadi untuk 365 start hari ini. Makanya kita nggak perlu takut ya. Segala sesuatu yang kita alami, apapun yang terjadi, kita tidak pernah tahu hari ini kenapa kita diizinkan melewati badai, melewati tekanan, melewati air mata. Tapi yang pasti kelak kita akan tahu. Nah, kita percaya bahwa ada satu ayat di Mazmur 138 ayat 7 sampai 8 ya. Ayat ini yang berkata gini. Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Tangkap ya, hari ini hidup ini pasti berlanjut. Entah itu kesesakan ya, entah itu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, kita tidak perlu takut. Tuhan berjanji mempertahankan hidup saudara dan saya. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengeluarkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kita percaya ya, selamat tahun baru semuanya. Hari ini kita start, hidup akan terus berlanjut. Lepas saudara hari ini sudah merasa tidak mampu, ada banyak orang yang hari-hari ini jalan pintas kepingin mati daripada hidup. Saya ketemu dengan seorang penderita kanker. Dia bilang gini, Bu, kalau boleh minta mati, saya pingin mati, tapi kok tidak mati-mati. Lihat ya, orang mau mati aja juga tidak bisa loh kalau tidak kedaulatannya Tuhan. Dia berkata, saya ini berulang kali ya, kalau kita doa yang sehat kan minta terus panjang umur ya. Tapi yang dalam penderitaan, orang ini cerita gini, Bu, saya itu tiap hari Bu, dia cerita, mintanya doanya minta mati, tapi tidak mati-mati. Padahal hidup itu sudah tersiksa sakit. Buat apa Tuhan itu kasih saya hidup kalau untuk merasakan sakitnya luar biasa ya. Pada waktu dia minta mati, tidak mati-mati ya, anugerah Tuhan sampai hari ini dia beroleh kasih anugerah kemurahan. Dia bisa sehat, dia bisa sembuh. Nah makanya hari ini kita percaya, jika kita dalam kesesakan, kita percaya Tuhan itu yang mempertahankan hidup saudara.
terhadap amarah musuhku. Hari ini adalah musuh sebesar apapun, Tuhan itu mengulurkan tangan. Sudah dipertahankan waktu sesak, waktu ngadepi musuh, Tuhan itu mengulurkan tangannya, dan tangan ini akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Bahkan Tuhan akan menyelesaikan bagiku, yaitu menyelesaikannya dengan apa? Saudara percaya hidup ini harus berlanjut. Kalau Tuhan yang menyelesaikannya bagi saudara, Dia akan menyertai saudara dengan kasih setia selama-lamanya, dan Dia tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Kita semua ini karyanya Tuhan. Kita semua ini miliknya Tuhan, biji matanya Tuhan. Percayalah, hidup tidak perlu takut. Melangkah 365 hari ke depan, orang mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya jangan pernah sombong. Yang sukses jangan sombong, karena kita tidak pernah tahu ya. Kita mulai start ini 365 hari ke depan, apa yang akan terjadi. Yang pasti buat orang benar, hidup harus berlanjut. Percayalah, yang di tengah kesesakan, jangan berkecil hati. Hari ini yang ada di dalam kesesakan, Tuhan berjanji mempertahankan hidup saudara. Badai kesesakan itu pasti berlalu. Siapa yang hari ini punya musuh, orang yang nyakiti hidupmu, masalahmu yang besar seperti raksasa, Tuhan berjanji mengulurkan tangannya. Jalani aja ya, hidup terus berlanjut, tapi tangan Tuhan itu pasti mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan Tuhan akan menyelesaikan semua apapun pergumulan hidup kita. Hari ini kita tidak mampu, tidak apa-apa. Yang pasti Tuhan berkata, nak, ada kasih setiaku yang tidak akan pernah habis selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan, membiarkan kita semua. Itu sebabnya malam ini kita tidak perlu takut ya. Apapun yang terjadi hari ini, kita tetap semakin kuat. Jangan pernah kasih kendor semangat saudara. Apapun perjuangan hidup kita, sama-sama yuk kita berjuang menghadapi masa-masa yang tidak mudah di tahun 2025. Kita hari ini mungkin baru hari pertama aja sudah, aduh Bu Eli, hari pertama rasanya sudah capek gitu Bu Eli. Sudah rasanya lelah, rasanya sudah tidak punya semangat hidup. Enggak. Kita perlu bangun loh. Ini masih hari pertama. Bayangin kalau orang hari pertama aja sudah lowbat, sudah tidak punya kekuatan, sudah habis semangatnya. Saudara kira-kira bagaimana bisa jalani masih 365 hari ke depan? Kita semua perlu bangun kekuatan. Makanya hari ini yuk bangun kekuatan setiap hari. Makanya saya dari tadi balesi orang-orang Happy New Year semuanya. Saya selalu bilang ini, semangat selalu, sehat selalu, sukses selalu ya. Semangatnya jangan dikendorin, ndak boleh, jangan dikasih kendor semangat, karena ini masih hari pertama loh saudara, baru start. Artinya baru hari pertama, baru menginjakkan tahun 2025. Kita perlu bangun energi yang full. Istilahnya apa? Bahan bakarnya itu harus di full ya, supaya kita bisa menjalani hidup yang masih terus berlanjut. Life must go on. Saudara, kita ini menjalani hidup yang tidak mudah ya, kalau kita jalani sendiri. Tangkep ya, kita jalani hidup itu tidak mudah kalau kita menjalani dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau hari ini kita berjalan dengan kekuatan firman, kita percaya hari ini ke masa-masa yang sulit saudara bisa lewati bersama Tuhan. Kita percaya bahwa masalah itu tidak perlu ditengking-tengking ya, masalah itu tidak perlu diusir-usir. Saudara tahu, masalah itu pupuk yang membuat tanaman itu akan bertumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Saudara, kalau tanaman tidak ada pupuknya juga mati. Makanya kita perlu dipupuk sama Tuhan. Kita perlu dipupuk lewat masalah. Jujur, waktu kita dalam masalah, senyatanya
Tuhan itu punya zona nyaman. Zona nyamannya Tuhan atas hidup biji mata Tuhan itu apa? Waktu kita ngalami masalah, Tuhan bisa pupuk kita. Tuhan itu bisa memupuk kita hari-hari ini untuk berjalan ke jalan kebenarannya dan kehidupannya. Coba kalau saudara hidupnya zona nyaman, semua enak, kantong tebal, ya saudara mungkin nggak bisa ikut dengar-dengaran suara Tuhan. Saudara nggak mau. Saudara cuma mau denger yang enak-enak, pilih-pilih. Yang nggak enak buat daging, nggak usah ya Tuhan. Yang penting hidupku lagi happy. Banyak orang nggak menyadari kenapa Tuhan itu suka kalau kita di dalam masalah, zona nyamannya Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita dalam kenyamanan itu zona bahayanya Tuhan, karena dia tidak bisa pupuk saudara. Kita maunya kita pupuk. Tadi ada seorang yang konseling, dia bilang gini, Bu, saya ini kepingin melaporkan selingkuhan suami saya sama suaminya, karena suaminya ndak tahu. Boleh ya ndak, Bu ya? Karena banyak orang yang nyaranin saya untuk laporin aja ke suaminya. Saya cuma bilang ini, Bu, saya sudah konselingi banyak orang, hati-hati loh Bu. Kalau begitu ibu langsung lapor ke suaminya, itu cerai, ibu dicerai. Itu sudah berapa orang terjadi, Bu? Ibu bukan sutradara. Ibu sekarang ndak usah panik.com ya. Semua kehidupan itu tenang aja. Hidup memang harus berlanjut. Tapi satu hal saudara, kita hidup ini tetap ada sang sutradara kehidupan. Saudara jalani hidup jadi pemain. Saudara tidak berjalan sendiri. Kita tetap dalam batasan skenarionya Tuhan. Tangkep ya. Saudara ngalami keadaan yang sulit. Kalau kita ini tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap ada di dalam skenarionya Tuhan. Tangkep ya. Kita hari ini jangan sampai, saya cuma bilang gini sama ibu ini, Bu, kalau kamu nanti labrak suaminya, ya, ibu seolah-olah sedang ngambil penanya Tuhan, ibu yang jadi sutradara. Ibu tulis, saya ndak mau sabar, saya mau labrak suaminya, saya mau kasih tahu supaya semuanya nanti akan hancur. Saya cuma berkata, kita hari ini life must go on. Saudara ndak diizinkan Tuhan jadi sutradara kehidupan. Memang kehidupanmu berlanjut. Ada air mata, ada penderitaan, ada kesesakan, ada musuh di depan saudara yang hari ini kelihatan ketawa-ketawa di atas penderitaanmu. Tapi sekali lagi, hidup ini tetap berlanjut, nggak usah takut. Saudara yang lagi ngalami ini, sekali lagi, semua kehidupan 365 hari ke belakang, itu tetap ada sutradara kehidupan yang sudah pegang jalan hidupmu sampai 365 hari ke depan. Tenang aja, sutradara itu memberikan satu batasan yang dikatakan di Mazmur 138 ayat 78. Jika aku berada dalam kesesakan, sutradara tetap mempertahankan hidupmu, ndak akan pernah diizinkan hancur. Tangkep ya. Ibu, saya bilang, kalau ibu ambil penanya Tuhan, ibu buat skenario sendiri, ibu pasti hancur. Tapi ikuti aja skenarionya. Ya, sekarang pelakor main-main sama suamimu. Dia punya suami kelihatannya ndak tahu apa-apa. Saudara, ibu yang tahu, ibu hari ini belajar ngikuti. Bu, saya harus jadi pemain yang baik gimana? Tuhan tetap berkata, ibu sabar, ibu jaga hati, ibu mengampuni, ibu doakan suami, ibu doakan wanita tobat supaya seperti khotbah saya ya. Hari itu khotbah saya tentang apa ya? Keluar dari kekhawatiran, keluar dari kepanikan. Itu yang pertama, karena kita tahu bahwa sadar kita tidak perlu panik karena kita tahu yang menyertai kita siapa. Sutradara tetap pegang kendali.
Kita hari ini doa aja Bu, supaya mata rohaninya suami wanita tobat ya, yang sama-sama kenal Tuhan, melayani bersama juga, supaya dibukakan mata rohaninya. Yang ketiga Pak Saudara, selain itu percaya aja, nanti sudah ndak ada lagi yang namanya pelakor wanita tobat, Tuhan yang akan menyelesaikan. Itu aja. Saya cuma berkata Tuhan akan mempertahankan sebagai sutradara hidupmu, ndak akan pernah dibiarkan hancur. Yang kedua, Tuhan itu akan mengulurkan tangannya sang sutradara. Ingat tadi saya sudah posting ya, bagaimana renungan saya, jangan pernah marah dengan orang yang menyakiti hati kita, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Penghakiman haknya Tuhan, penghukuman haknya Tuhan. Kita semua hari ini cuman jadi pemain yang baik, yang nurut sama sutradara, supaya kita ini jadi pemain yang menikmati upah yang besar. Kita percaya bahwa hari ini sutradara selain mempertahankan hidup saudara, tenang aja ya, yang lagi ngalami badai, yuk tenang, hidup ini dalam batasan sutradara kehidupan yang handal. Ndak usah ngomong salah menikah, ndak usah nyalain keuanganmu, ndak usah nyalain pelakor, ndak usah nyalain suamimu, istrimu yang selingkuh, ndak usah nyalain keuangan, keadaan siapapun, ndak perlu nyalain. Kalau memang ini skenario yang harus kita jalani 365 ke depan, life must go on. Saudara tetap hari ini kuatkan, teguhkan hatimu. Kita ndak mungkin keluar dari batasan pena sang sutradara yang handal. Ndak ada yang namanya kita salah kawin, ndak ada. Kalau Tuhan masih izinkan hari ini, Bu, suami saya sudah ndak bisa dirubah, Bu, bebal, Bu, sungguh, Bu, keras kepala. Duh, suami yang bengis, Bu Eli, percayalah. Kita tahu kalau Abigail punya suami yang lengkap paketnya aja, Tuhan tetap punya kedaulatan membawa Abigail akhirnya menikmati suami raja, dapat penggantinya Raja Daud. Kita juga hari ini, Tuhan itu akan mempertahankan hidup saudara dan saya sebagai sutradara yang handal. Dia akan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan saudara dari musuhmu yang besar hari ini. Itu batasannya. Jadi jalani aja. Yang ketiga, Tuhan akan menyelesaikan buat kita hari ini. Saat kita mengalami keadaan yang sulit, tidak ada jalan keluar, Tuhan itu pegang kendali sebagai sutradara kehidupan. Dia berjanji untuk menyelesaikannya. Makanya kalau hari ini Tuhan yang berjanji untuk menyelesaikannya semua. Saudara coba, saudara mau takut apa? Kita ini mau takut apa? Kalau di dalam batasan Tuhan mempertahankan, Tuhan menyelamatkan dengan tangannya, Tuhan menyelesaikan dengan kasih setianya selama-lamanya. Ingat ya, 365 hari kita tidak berjalan sendiri, tapi berjalan dengan sang sutradara yang punya kasih setia selama-lamanya. Itu sebabnya malam ini tidak ada orang yang lagi menghadapi realita yang makin membuat panik. Saudara sudah keluar dari kepanikan. Saudara belajar mengatakan doa profetik. Kalau Tuhan berjanji untuk mempertahankan hidup saudara dan saya, hari ini pastikan kita akan hidup di dalam kemenangan. Kita percaya kalau Tuhan itu akan mempertahankan hidup saudara. Dia pasti buka pintu yang tertutup. Caranya gimana? Saya juga tidak tahu. Ada banyak kesaksian yang hari-hari ini ya, dia bilang gini, Bu, saya itu melihat bagaimana cara Tuhan membela hidup saya. Rasanya ndak mungkin suami saya itu bisa berubah, Bu. Ternyata Tuhan membuka pintu loh, Bu. Di awal tahun 2024 suami saya tiba-tiba berkata bahwa suami saya akan meninggalkan wanita ini, ndak akan pernah lagi mengontak dia karena dia sadar dia akan dosanya. Dia sadar ndak mungkin hidup dengan
Satu kapal, dua nakoda. Nah, saya percaya makanya rumus yang saya ajarkan, saudara lihat khotbah saya keluar dari kepanikan, yang bagaimana hari ini belajar untuk berdoa sudah buka-buka ya, buka mata rohani. Nah, ini ada tip yang baik. Saya tuh lupa, mumpung ingat, mestinya nanti seri lanjutannya aja kalau khotbah berikutnya ya. Saya itu terima konseling gini, ada seorang ibu yang bilang gini, Bu, suami saya dimantrai sampai hilang ingatan, itu kayak, bukan hilang ingatan, sampai kayak orang tuh ndak punya power. Disuruh apa aja ya mau loh Bu. Bayangin ya Bu, sama saya pergi itu ndak mau satu mobil, ndak mau satu pesawat. Kalau pergi liburan barusan ini, ibu tahu saya disuruh berangkat sendiri, dia sama anak-anak. Pilihannya cuma dua. Masa Bu tega? Dia nangis waktu cerita sama saya. Bu, tega Bu. Pilihannya dua. Kalau kamu mau pergi, ya, kamu harus pergi sebelum atau sesudah aku pergi. Aku satu pesawat sama anak-anak, tapi aku ndak mau satu pesawat sama kamu. Kalau pilihan yang kedua, kalau kamu ndak mau, pilihannya kamu ndak usah pergi. Itu membuat saya hancur Bu Eli. Saya nangis Bu Eli. Kenapa suami saya bisa berubah sampai kena guna-guna loh Bu Eli. Kok takut sama wanita tobat yang nyuruh dia nurut Bu Eli. Padahal wanita tobatnya itu siapa Bu Eli? Saya tanya siapa. Saya pikir big boss atau keturunan orang yang pinter, manajer atau orang, enggak loh. Saudara tahu siapa Bu Eli wanita tobatnya? Pramusaji. Saya bilang gini, loh Pramusaji gimana sih? Ya itu loh Bu Eli, orang yang catat-catat menu makanan di restoran. Bapak mau pesan apa? Bapak mau pesan apa? Itu loh Bu, wanita tobatnya. Ya ampun. Terus saya bilang, ya pastilah itu. Iya Bu, pasti kena guna-guna. Saya cuman bilang gini, Ibu nggak usah takut. Ibu kenapa takut sama guna-guna? Guna-guna kita juga bisa loh pakai doa ya. Guna-guna sama doa orang benar, mana yang lebih berkuasa? Kenapa Ibu takut? Kalau dia bisa pakai guna-guna, Ibu mulai malam ini doa pakai firman. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Kalau perempuan tobat bisa pakai guna-guna sampai suamiku error, maka aku juga punya kekuatan doa orang benar yang lebih tokcer kuasanya, lebih besar kuasanya. Kamu pakai mantra, aku mengucapkan firman. Firman ini pasti memerdekakan suamiku. Saya ajarin seperti itu. Nanti ada sesi berikutnya ya. Saya lagi sudah buku buat ringkasannya, tulisannya penangkal perselingkuhan. Ya, nanti kita belajar saudara. Nah, saya lanjutkan. Kita percaya kalau Tuhan berjanji mempertahankan hidupmu sebagai sutradara, maka dia buka pintu yang tertutup. Wahyu 3 ayat 8. Yang kedua, dia buka jalan saat tiada jalan. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Ini energi. Makanya saya bilang, yuk awal tahun start. Saudara begitu mulai start, saudara sudah lemes, saudara tidak bisa bertanding dengan iblis loh. Saudara nanti jadi pecundang. Kelihatannya saudara berdiri, ya percaya. Tapi ketika saudara start, saudara sudah tidak punya energi, saudara tidak punya semangat. Startnya sudah kalah duluan saudara. Aduh, tapi hari ini yuk kita bangun startnya dengan full gaspol. Istilahnya sudah mulai ngegas hari pertama, saudara harus gaspol. Nggak bisa saudara hari ini yang digas sama musuh saudara. Kita yang ngegaspol. Kita harus bangun stamina kuat saudara. Hari ini masih 365 loh ya. Besok 364 tuh panjang saudara. Ya, tapi kalau sudah dilewati kok cepet ya. Hari ini benar-benar cepet loh saudara. Nah, yuk kita baca dulu ya. Yang pertama, dia buka pintu saat pintu kita tertutup. Tenang aja, kalau Tuhan yang mempertahankan berarti Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Tapi kalau Tuhan yang membuka pintu juga tidak ada yang bisa menutup. Jadi sutradara ini tetap punya batasan, tangkep ya. Jadi jangan takut, 365 life must go on.
Tapi dalam batasan Tuhan tetap mempertahankan hari ini hidup saudara. Dia akan membuka pintu yang tertutup. 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Aneh ya, orang kalau ditindas terjepit, tapi ini tidak terjepit. Kenapa? Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, kalau Tuhan yang mempertahankan, saudara tidak usah takut. Hari ini kok ditindas hutang, ditindas uang, ditindas wanita tobat, pria tobat. Sudah Bu, saya ini hidup ditindas mertua, nenek lampir. Mungkin ada banyak orang, jangan panggil mertua nenek lampir loh ya. Nanti tidak berubah-berubah jadi nenek lampir terus karena kuasa perkataan. Katakan mertuaku mertua yang baik. Ya, sering kali saya nasihati menantu-menantu jangan panggil mertua nenek lampir, tidak boleh. Ya, itu nanti saudara sedang mematraikan iblis untuk membuat dia terus jahat. Kasihan loh kalau terus jadi nenek lampir. Kenapa kita tidak mengatakan bahwa dia adalah mertua yang baik? Mata rohaninya sudah dibuka, sekarang berubah, sekalipun belum berubah. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Artinya apa? Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Jadi hari ini kalau Tuhan yang mempertahankan, walaupun ada penindasan, saudara tetap tidak akan terjepit. Saudara habis akal, saudara tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena dia buka jalan saat tiada jalan. Amin. Yang ketiga, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Mungkin hari ini ada banyak orang yang teraniaya akibat perbuatan orang-orang jahat di sekitar kita, yang kita merasa, duh Tuhan kok ada ya orang jahat terus tambah gemuk, mengecewakan saudara. Tidak apa-apa, saudara dianiaya dengan keadaanmu yang makin sulit, namun tidak ditinggalkan sendiri. Artinya yang ketiga, pertolongannya tidak pernah terlambat, bahkan penyertaannya sempurna. Kita percaya bahwa hari ini ada 4 hal kalau Tuhan yang mempertahankan hidupmu. Tenang aja. Sutradara ini akan buka pintu saat pintu tertutup. Wahyu 38, 2 Korintus 4 ayat 8-9. Katakan ya, ini sering saya ajarkan, saya ulang lagi supaya ini jadi gaspolnya kita. Nyanyi aja. Dia buka jalan saat tiada jalan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Saudara nyanyi aja. Penyertaannya sempurna. Kita tidak akan pernah dihempaskan. Saudara percaya kita tidak ditinggalkan, tidak dihempaskan, berarti penyertaannya sempurna. Saudara sudah habis akal namun tidak putus asa karena ada pertolongan Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Nah, kita belajar saudara. Hari ini life must go on. Dengan adanya ditindas, it's okay. Saudara ngalami penganiayaan, it's okay. Saudara sudah habis akal, it's okay. Tidak apa-apa. Kita tetap jadi pemain yang baik. Jalani aja. Ya sudah Tuhan, 365 hari bersama Tuhan. Aku pasti sanggup menanggung segala perkara. Karena Engkau mempertahankan hidupku hari ini. Saudara, hari ini siapa yang lagi ngalami titik ambang batas kekuatan? Yuk, saudara tetap jalani aja, pemain yang baik. Tetap hari ini, tetap jadi pemain yang baik. Yang kedua, bagaimana kita hari ini, tangan Tuhan itu pasti akan menyelamatkan saudara dan saya dari semua kekuatan musuh. Kita percaya tangan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat ya untuk menolong saudara walaupun terlihat berlambat-lambat.
Kita percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu berjaga-jaga atas hidup saudara dan saya, itu 24 jam. Makanya kalau berbicara tangan Tuhan, percayalah, tangan Tuhan itu selalu berjaga-jaga buat saudara. Tangan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Tangan Tuhan itu selalu kita duduk dalam perlindungan yang maha tinggi. Hari ini mau musuhmu sebesar apapun, kita percaya siapa yang lagi direkakan yang jahat, tangan Tuhan itu akan merekakan yang baik. Ya, saudara tidak perlu takut. Hari ini keadaan hidupmu yang sudah diambang batas kekuatan, tangan Tuhan bisa membalik dalam sekejap, seketika, dan sekonyong-konyong. Anggap ya, jadi saudara dan saya jangan pernah mengecilkan tangan Tuhan. Tangan ini sedang bekerja. Ada tangan di balik kehidupan kita. Ada sang sutradara yang tangannya selalu bekerja sampai hari ini 365 hari ke depan. Saudara tidak perlu takut ya. Tangan Tuhan itu selalu bekerja untuk menyelamatkan saudara. Kita percaya bahwa tangan Tuhan sedang merekakan yang baik. Tangan Tuhan itu sedang membalik keadaanmu yang sudah tidak ada jalan dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Ya, bahkan tangan Tuhan itu seperti di Habakuk tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Pastikan hari ini kita pasti selamat. Jalani aja, jalani. Bu, tidak ada jalan, sudah sekejap nanti. Kalau cara waktu Tuhan, dia mau tolong saudara, dia pasti sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Dia tidak akan pernah tangannya merekakan yang buruk. Percayalah, tangan ini bekerja untuk merekakan yang baik. Bahkan tangan ini juga tidak akan terlambat untuk menolong saudara dan saya. Siapa yang berkata, Bu, suami saya sudah punya anak 2, terlambat, nasi sudah jadi bubur. Gak ada kata terlambat. Buat kita memang terlambat. Tapi buat Tuhan tidak ada kata terlambat. Bubur pun bisa kita nikmati. Kalau di tangan Tuhan, apa sih? Semua yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita takut apa? Kita tidak perlu takut. Makanya hari ini sebagai anak Tuhan, life must go on. 365 hari ke depan. Yuk kita bangun gaspol. Kita mulai sekarang gaspol. Sudah mulai profetik terus. Setiap hari tidak usah mikiri. Makin dipikiri hidup ini makin stres saudara. Makin dipikiri hutangmu, ya hutangmu tidak selesai, tidak bisa terbayar. Saudara percaya kita hari-hari ini tidak usah banyak mikiri. Apapun itu sudah. Yang benar gimana? Dijalani. Karena ada sutradara, kita cuma jadi kehidupan aja. Ya sudah Tuhan, aku mau jadi pemain kehidupan yang handal. Saya enggak mau jadi sutradara. Jujur seringkali kita jadi sutradara. Kita minta apa? Percepatan waktu. Tuhan tolong sekarang enggak. Kalaupun sutradara itu kelihatannya berlambat-lambat, dia tetap bertanggung jawab. Hari ini Tuhan tetap berkata, enggak usah takut ya, aku yang mempertahankan hidupmu. Aku yang akan mengulurkan tanganku untuk menyelamatkanmu, dan aku yang akan menyelesaikannya bagimu. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara dan saya, Tuhan itu lagi menyelesaikan semua yang saudara tidak mampu. Apa yang saudara alami hari-hari ini dengan kehidupan yang begitu berat, saudara percaya bahwa hidup yang Tuhan hari ini izinkan terjadi, dia itu tidak pernah lepas tangan dan dia itu selalu berusaha menyelesaikannya. Seringkali kita tidak melihat mujizat, tidak melihat karya Tuhan karena kita berusaha menyelesaikannya jadi sutradara. Ya, kita bilang nih, waktunya harus sekarang. Nah, ini kita yang menyelesaikan. Kita pakai cara preman, ya. Kita cek WhatsApp suami, kita cek WhatsApp istri, terus kita ambil jalan hidup sendiri. Nah, ini kita yang menyelesaikan. Pastikan kalau dia yang menyelesaikannya bagiku, karena dia punya kasih setia, itu pasti lebih aman. Dia tidak tinggalkan saudara.
Kalau dia yang menyelesaikan bagi saudara dan saya malam ini di tengah kehidupanmu yang sangat-sangat sulit, sukar, mana mungkin Tuhan itu akan menyelesaikannya bagi saudara. Tuhan yang akan berperang buat saudara dan saya. Saudara cukup diam saja. Hari ini kita andalkan Tuhan, maka Dia akan memberkati saudara. Kita semua yang Tuhan kalau menyelesaikannya gimana? Tuhan yang berperang, ya. Tuhan yang memperjuangkan perkara saudara. Tuhan yang menjamin kemenangannya. Tangkap ya. Kalau saudara ambil penanya Tuhan, maka kita ndak lihat kemenangan yang gilang gemilang. Kenapa? Karena kita ini kemampuannya terbatas. Tapi kalau masalah kita hari ini ya sudahlah Tuhan, sampai punya anak 2, 3 ya sudah. Aku tetap mau jadi pemain, tak ikuti aja sudah. Ayo jalani, punya anak 1, ya sudah jalani. Anak 2 dengar lagi, iya sudah. Tuhan, tokoku tambah sepi, penjualan merosot, ya sudah jalani aja. Tuhan bilang apa? Pastikan. Ini jadi rema buat kita gaspol. Karena hidup ini kalau sudah punya kepercayaan melalui firman, firman akan memerdekakan saudara. Jangan pernah, banyak orang hari ini hancur karena kurangnya pengenalan akan Allah. Malam ini kita sudah kenal siapa pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menyelesaikan, Dia sedang berperang hari ini. Jangan saudara yang berperang. Saudara tidak tahu apa-apa tentang hari esok. Saudara itu tidak tahu apa-apa 1 menit, 1 detik, 1 jam ke depan. Kita tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan sudah tahu 365 hari. Dia sudah punya master plan. Kalaupun nanti di tengah-tengah proses bulan Juni misalnya, saudara tertimpa bencana itu pun, Tuhan cuma bilang gini, tetap percaya, aku yang mempertahankan hidupmu. Aku yang menyelesaikan, aku yang sedang mengulurkan tanganku untuk menyelamatkanmu, dan aku yang sedang menyelesaikannya bagimu. Aku yang akan berperang, aku yang memperjuangkan perkaramu, dan aku yang menjamin kemenangan yang gilang gemilang. Itu sebabnya malam ini tidak ada orang yang sudah mulai lowbat. Yuk kita fokus kepada Tuhan. Saudara jalani, life must go on. Hidup harus berlanjut. Hidup ini harus melangkah pasti bersama Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa melangkah pasti bersama Tuhan karena mereka tidak kenal siapa Tuhan yang ada di pihak saudara. Masalahmu boleh besar, tapi yang menyertai saudara dan saya tetap jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Saudara tidak akan terkalahkan. Dan hari ini kita tahu bahwa sutradara kehidupan kita semua, Tuhan sudah tahu kok. 365 hari ini apa yang akan Dia lakukan untuk mempertahankan, untuk mengulurkan tangannya menyelamatkan saudara, dan untuk menyelesaikan hidupmu hari ini bersama Tuhan. Makanya tidak ada orang yang lowbat hari pertama gaspol. Kita jangan mau lihat fakta. Iblis mulai hari pertama loh ya. Iblis itu sudah mulai uangmu. Lihat tuh suamimu, lihat tuh istrimu, lihat tuh anakmu, lihat usahamu bangkrut, lihat itu ekonomi, lihat semua. Jujur loh, saya itu tadi sempat waktu siapin firman ya. Saya tiba-tiba lihat di YouTube ada kayak YouTube yang jalan gini. Saya tuh kaget baca orang tuh, kok ada ya orang jahat, nggak tahu di mana, di China atau di mana, orang bunuh pelakornya neken dia terus, itu dagingnya itu dicincang, dipotong sama gergaji kecil-kecil, terus dibuat nugget, dikasih saus tomat, terus dibuang di sampah. Itu pertama kali dibuang di sampah, nggak ketahuan loh saudara.
Orangnya pikir memang daging nugget, saudara, digoreng ya, terus dikasih saus tomat. Saudara bisa bayangin ya. Saya itu sampai saya nggak mau denger lagi berikutnya, saya baca aja sampai gitu ya. Saudara bisa bayangin ya, orang hari-hari ini tuh semakin jahatnya kayak apa, saudara. Kita itu semakin ngeri. Kenapa? Jujur, saya tuh sampai merenungkan firman gini, nanti di masa-masa itu ya, kita bisa hidup di akhir zaman ini ngeri, saudara. Ngerinya apa? Karena kita sudah dilatih makin kudus, nah sekitar kita makin jahat. Makanya kan ada dua tipe, yang kudus makin kudus, yang jahat makin jahat. Nah, kita yang dilatih makin kudus, lihat yang jahat makin jahat, itu sampai rasanya nanti seperti rasanya, aduh ndak enak ya hidup di zaman seperti ini, gimana perasaan. Mungkin kita sedang mengalami hari-hari ini, saudara. Makanya hari ini yuk, kita sebagai anak Tuhan sudah ndak usah fokus semua memang harus terjadi. Masa sukar harus terjadi, masa yang jahat harus terjadi. Tapi kita sebagai anak Tuhan ndak perlu takut. Sukar, jahat, semua yang terjadi itu ndak akan menimpa saudara dan saya ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, jadi pemain yang baik. Saudara jangan keluar, jangan jadi sutradara ya. Yang penting jangan ambil penanya Tuhan, tulis jalan cerita hidupmu sendiri. Nanti Tuhan tidak mempertahankan hidupmu, Tuhan tidak mengulurkan tangannya menyelamatkan saudara, nanti di situ tidak ada Tuhan menyelesaikan. Tapi kalau kita hari ini, life must go on. 365 hari selamat menjalaninya bersama dengan Tuhan. Saudara tidak usah takut, kalau Tuhan yang mempertahankan, dia pasti buka pintu. Amin. Dia pasti nyanyi aja. Dia buka jalan saat tiada jalan. Itu sutradara kita. Tenang aja. Saudara tidak bisa buka jalan, tidak bisa buka pintu. Nanti bagian dia kalau mempertahankan hidupmu. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, penyertaanmu sempurna. Waduh, kalau penyertaannya sempurna 365 hari ke depan, mau putus asa, mau habis akal, mau ditindas, mau dihimpit sekalipun, Tuhan yang bertanggung jawab mempertahankan. Amin. Tuhan akan menyelesaikannya ya. Tangannya akan menyelamatkan saudara dan saya hari ini. Tidak usah takut. Semua musuhmu pasti akan ditundukkan. Karena kita percaya bahwa tangan Tuhan itu akan merekakan yang baik. Tangan Tuhan tidak akan terlambat. Tangan Tuhan itu masih ada tangan Tuhan. Tenang. Siapa yang lagi ngalami jalan buntu, tangan ini bisa membalik sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Hidup ini cuma balik telapak tangan, saudara. Kalau untuk urusan masalah, saudara telapak tangan. Tapi untuk mengubah hidupmu, Tuhan tidak bisa balik telapak tangan. Tangkep ya. Saudara percaya, kenapa proses itu bertahun-tahun? Karena untuk mengubah masalah itu cuma balik telapak tangan. Tapi kalau saudara dibalik telapak tangan terus masalah, saudara tidak akan pernah berubah. Makanya saya sebut tadi, masalah itu popok zona nyamannya Tuhan untuk memupuk saudara. Nah, untuk mengubah Eli Kurniawati, untuk mengubah Justin, untuk mengubah Lis Murni ya, Bu Titi, untuk mengubah siapapun, Tuhan tuh tidak bisa balik telapak tangan. Itu sulitnya. Tuhan butuh proses, butuh masalah untuk memupuk saudara dari hari ke hari, bahkan dari tahun ke tahun. Saya bisa hari ini, itu tidak gampang. Bukan proses yang cepat. Kalau proses cepat, saya tidak mungkin jadi orang hari ini, jadi hamba Tuhan. Tidak, sudah kembali ke habitatnya lagi. Jadi istri yang manja, jadi ibu sosialita, ya. Tapi dengan proses yang cukup panjang, buat saya ternyata panjang juga ya. Itu membuat hidup saya dipupuk sama Tuhan. Itu tadi jadi terang, membuka orang-orang mata orang yang buta ya. Saya bisa timbul secara emas, imannya emas, karakternya emas, buah rohnya bisa punya kualitas yang timbul seperti emas. Bahkan ya, yang ketiga apa saudara, waktu itu saya coba, saya menjadi orang yang indah pada waktunya.
karena saya menikmati sesuatu bagaimana dengan proses menabur benih, saya menuainya menjadi orang yang tidak bercacat celah, ya. Itu harapan Tuhan buat saudara dan saya. Kita jadi orang-orang yang tulus mencari Tuhan. Kita hari ini orang yang taat akan peringatan-peringatannya. Makanya selama proses khotbah saya berapa hari, itu kayak vitamin, saudara. Saudara kalau dengar berapa hari ini saya khotbah, itu ada kelanjutannya yang saudara dan saya hari ini sudah digaspol loh ya. Nggak boleh lagi putus asa. Siapa yang putus asa, ulang-ulang. Oh ya, kalau Tuhan yang mempertahankan. Nah, besok kalau ada waktu, saya akan kasih bagaimana jadi pemain yang baik, ya. Itu besok. Hari ini selesai dulu karena waktunya sudah mau habis. Saudara ndak usah takut, malam ini life must go on. Siapa yang lagi ngalami beban berat, Bu, sudah habis akal, ndak usah putus asa. Masih ada Tuhan sang sutradara. Yang penting jangan ambil pena saudara yang jadi sutradara menyelesaikannya dengan cara dunia atau cara kita sendiri. Nanti kita terkutuk. Tapi kalau yang menyelesaikannya Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati di tahun 2025. Kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Jalani aja kesusahan sehari, cukup sehari. Nggak usah mikir panjang-panjang ya Bu Eli, nggak usah. Saudara percaya, iman 1 hari cukup 1 hari. Saya selalu hidup dalam 1 hari. Saya tidak mau mikir besok terlalu panjang. Saya cuma mikir gini, Tuhan, besok pagi saya bangun buka mata. Saya melihat kasih setia Tuhan. Saya melihat anugerah Tuhan. Saya tidur, saya diberkati Tuhan. Pada waktu tidur, Tuhan tetap memberkati orang yang dicintainya. Jadi tidak ada alasan kita punya iman terlalu panjang. Jangan-jangan gimana Bu Eli 2 tahun lagi, tidak usah. Nah itu, jalani, nikmati, syukuri 1 hari. Ya, bersama Tuhan sang sutradara. Jangan menjalaninya saudara jadi sutradara. Life must go on. Saudara tetap sadar kita bukan Tuhan, kita bukan sutradara, kita ini tetap pemain yang manut sama Tuhan. Orang pemain tuh gimana? Suka-sukamu Tuhan. Nah itu jadi pemain. Yang penting yuk malam ini gaspol ya. Kita yang sudah lobat yuk di gaspol. Katakan sama hidup saudara, Tuhan, Engkau mempertahankan hidupku. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan aku. Di tengah musuh, amarah musuhku. Amarah musuh itu berarti musuhmu sudah semakin luar biasa. Dan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Apa yang perlu ditakutkan kalau 3 peran ini dia sudah ambil buat saudara. Dia sutradara, saudara tinggal jadi pemain aja. Yaitu tadi, jalani, nikmati, syukuri. 1 hari lepas 1 hari, nanti kan sampai 365 hari, saudara tidak akan pernah capek. Kalau jalani dengan kekuatan sendiri, saya juga capek. Jujur, saya minta, tadi ngobrol sama 1 orang, saya bilang gini, topang saya dalam doa. Kalau saudara tidak perlu bantuan apapun, saya itu cuma perlu ditopang dalam doa. Jujur, masa-masa kalau saya capek, ini saya terbuka aja ya, saya kalau ada masa-masa saya mulai capek, saya itu sudah tidak mau terima orang telepon konseling, saya nggak mau buat renungan, saya sudah mulai hidup di kamar menyendiri ya, saya sudah mulai, otak saya mulai tumpul saudara, jujur. Dan ini sinyal yang membuat saya mulai menguatkan diri saya sendiri, karena begitu banyak konseling. Saya tadi pulang aja sudah terima konseling berapa banyak orang. Saya selalu ngomong gini, Eli harus waras, kuat. Lihat tuh orang-orang yang cari saya. Bu Eli tolong. Sementara saya juga berdarah-darah saudara. Saya kadang-kadang bilang gini, Tuhan, saya sendiri yang berdarah-darah ini, tolong, semua tolong. Tapi hari ini saya, awal tahun ini saya dapat berita sukacita saudara ya. Lihat saya posting ya, kesaksian orang-orang yang tadinya
masalah pulih-pulih, aduh itu sukacita. Bu Eli, saya yang mau bunuh diri, saya yang mau putus asa, rumah tangga saya dipulihkan, saya yang mau salah jalan, jadi jalan saya benar. Itu kayak berita sukacita. Kemarin saya baca beberapa kesaksian orang-orang, ya saya masih simpan beberapa. Saya itu sampai netesin mata, saya netesin air mata, saya bilang gini, Tuhan, saya lihat ini kesaksian ini, saya tuh bisa nangis, saudara. Saya merasakan sukacita di balik hidup saya juga yang ngalami seperti ini. Life must go on. Tuhan tuh cuma mengingatkan, kamu harus kuat, Eli, karena banyak orang yang hari ini berteriak tolong, tolong, tolong. Jujur loh saudara, kalau saya sudah mulai lowbat, itu berapa kali itu orang itu bisa masuk telepon itu, WhatsApp itu, DM semuanya, tolong Bu Eli, tolong Bu Eli, tolong Bu Eli. Saya bilang ini, Tuhan, yang tolong saya siapa Tuhan? Ya jujur, ya memang benar, saya tidak mengingkari kekuatan saya sebagai manusia. Makanya saya cuma butuh topangan buat saudara semua untuk topang saya jadi kuat. Karena saya tahu bahwa hari-hari ini Tuhan tuh lagi kasih saya itu satu hikmat, pewahyuan, ya. Ya saya cuma minta di awal tahun, saya berdoa, Tuhan saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta satu hal, hikmat-Mu, kalau Engkau kasih saya kepercayaan untuk kasih gaspol buat jemaat-jemaat ini, supaya bisa gaspol, mereka ndak jalannya mindi-mindi nanti disalib ya saudara. Saya cuma minta satu, hikmat yang bertambah-tambah buat saya, kekuatan juga. Itu aja saya minta. Saya cuma minta, tadi pagi saya doa di tanggal 1, saya minta kekuatan, hikmat yang berlimpah-limpah buat saya, untuk kalau Tuhan percaya hidup saya yang bukan siapa-siapa, bukan orang hebat, ya. Saya bukan orang yang terkenal, saya juga bukan orang yang pinter, tapi Tuhan kasih saya pewahyuan, hikmat hari ini itu karena semata-mata cuman anugerah. Makanya saya minta topangan doa buat saudara semua, ya. Manusia tetap manusia, punya batas kekuatan. Tapi kalau terus, ya, saya tuh digaspol juga tuh sama masalah saya digaspol, makanya saya juga butuh kekuatan, ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan kasih kendor, semangat saudara, gaspol, hadapi Tuhan yang hari ini berjanji loh, ya. Bukan saya, firman ini bukan kebetulan. Tuhan yang mempertahankan, Tuhan yang akan mengulurkan tangan untuk menyelamatkan, bahkan Tuhan yang menyelesaikan. Jadi tidak ada kapasitas kita, ya. Tidak ada kapasitas kita lagi, kehebatan kita lagi, kejayaan kita lagi, baru masalah selesai. Semuanya kapasitasnya Tuhan untuk masalah selesai. Makanya dalam hidup ini yang masalah itu cuma balik telapak tangan. Tapi kenapa Tuhan tunda semua ini? Karena Tuhan itu tidak bisa balik telapak tangan hidupmu. Karaktermu tidak bisa balik telapak tangan. Dia tetap butuh yang namanya masalah, proses untuk memupuk hidup manusia. Jalani aja, nikmati, syukuri, satu hari lepas satu hari. Ya, saudara bersyukur kalau saudara tidak cepat dijawab Tuhan. Tuhan itu zona nyamannya waktu kita lagi ngalami masalah. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, jangan pernah kasih kendor. Saudara yang punya masalah, yuk kita doa sama-sama. Kita tahu bahwa hari ini kita itu perlu gandengan tangan, ya. Kita perlu komunitas yang saling menopang hari-hari ini. Kalau tidak ada kekuatan, saya kalau tidak ada komunitas PD Victory, dari dulu saya sudah tutup PD Victory. Tapi tiap kali saya mau putus asa, pasti jemaat bilang gini, Bu, kamu jangan lowbat tuh ya, Bu. Kalau kamu putus asa, kita semua tepar ini, tepar. Akibatnya ya semangat gitu ya. Jadi gaspol semua ya, jemaat tetap semangat. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih kalau malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan. Itu berarti Engkau masih punya tujuan yang terbaik buat setiap kami. Kami tahu malam ini life must go on. Hidup ini akan terus berlanjut.
365 hari ke depan, hambamu, baik siapapun orang yang hebat sekalipun, tidak ada yang bisa tahu pasti kehidupan ini seperti apa, sekalipun peramal maupun siapapun. Tapi Tuhan yang sudah tahu pasti jalan hidup kami 365 hari ke depan. Dan kami tahu janji Tuhan untuk mempertahankan, mengulurkan tangan, menyelamatkan kami, dan Tuhan yang akan menyelesaikan. Itu berarti semua masalah kami, kalau Engkau yang menyelesaikan, semuanya pasti akan baik-baik dan aman. Kemenangan itu jadi jaminannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah serahkan hidup kami, biar kami tidur, istirahat. Kami juga mau bangun kekuatan gaspol Tuhan untuk hidup ini. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati gaspol ya. Ingat kalau yang mau putus asa, gaspol malam ini ya. 3 rema ini cukup membekali kita, dan rema-rema yang berapa hari, berharap terus di bulan Januari, bulan-bulan berikutnya terus Tuhan akan berikan kekuatan lewat firman. Tuhan Yesus memberkati.